Oke, ada apa Mbak E? Ini loh Miss, anakku kan kerja di Hong Kong. Heeh. Udah 2 minggu ini kan gak ada kabar. Waktu itu ada kabar katanya kan pulang di agent karena nggak cocok sama majikan kayak gitu. Terus sampai saat ini kan nggak ada kabar kayak gitu loh. Sebentar, sampean tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take. Iya. Oke. Terus Iya. Terus kata si sponsornya kan waktu itu tak telepon katanya udah kembali ke majikan. Terus orang PT tuh ngasih tahu lagi katanya anakku masih di agent. Terus maksudnya kan saya minta kepastian kayak gitu. Emangnya kalau belum habis kontrak itu kan katanya nggak bisa pindah, nggak bisa cari majikan baru, kata ponaanku ya, kata tetanggaku yang kerja di Hong Kong kayak gitu nyeritanya. Terus apa mungkin aku tuh masih di agent apa gimana, soalnya udah 2 minggu ini nggak ada kabar. Dia nggak gitu. mencarimu sama sekali atau bagaimana? Dia nggak mencari sampean sama sekali atau bagaimana? Enggak, cuma kan aku waktu itu pernah tanya sponsornya kayak gitu jawabannya. Terus kemarin kan aku tanya ke PT katanya lagi dicariin majikan baru loh. Katanya saya bilang kayak gini loh. Katanya kalau belum habis kontrak nggak bisa pindah ke majikan baru. Saya bilang kayak gitu. Oke, sebenarnya ada dua hal. Kalau dia kembali lagi pada agennya dan agennya membantu, sebenarnya nggak ada masalah dia bisa cari majikan baru lagi di Hong Kong. Kan tergantung kenapa dia di interminate. Jadi, tapi dalam waktu 2 minggu saya kan tidak tahu apa yang terjadi. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua, selama ini anak sampean pernah komunikasi nggak? Pokoknya 2 minggu ini udah nggak komunikasi. Waktu itu komunikasi cuma kan dia pengennya pulang kayak gitu kan, nangis terus karena nggak, yang namanya masih mentalnya mungkin juga belum itu ya, belum kuat. Maksudnya yang namanya kerja ikut orang pasti kan majikan cerewet, majikan ini kan wajar kayak gitu kan, udah tak kasih tahu, tak kasih kekuatan kayak gitu. Terus Jenengan saya dia gimana pokoknya posisinya sampean di mana sekarang? Aku di Lampung. Oh, kamu di Indonesia? Nggih, di Indonesia. Sampean kok tahu nomorku? Bagaimana bisa mencariku? Aku lihat di Facebook sama anakku angkat nyariin di YouTube itu. Oh, oke. Kan mbaknya terus sepupuku kan ngikutin sampean terus, tak kasih tahu coba kamu ngikutin ini Miss Yuni TKW Hong Kong, coba bisa cari tahu. Nah, nanti kan siapa tahu bisa dibantu cari tahu dia kayak gitu. Oke. Satu hal, jenengan tak kasih nomor KJRI karena hanya KJRI yang bisa membantu. Dalam hal ini adalah KJRI yang punya kuasa penuh atas orang-orang yang hilang. Jadi sampean harus menyertakan informasinya. Contohnya apa informasinya? Jenengan tahu KTP-nya dia nggak? Ada. Ada. KTP-nya anakku loh ya. KTP yang di Hong Kong, KTP Hong Kong ada nggak? KTP Hong Kong belum ada. Kalau KTP Indonesia masih ada, fotokopinya itu ada. Waduh. Minta sama sponsornya supaya dikasihkan KTP Hong Kong karena KJRI tidak bisa menemukan kalau nggak ada KTP Hong Kong. Atau paspornya ada nggak? Fotokopi ke paspornya? Nggak ada. Waktu itu kan mau tak suruh moto katanya belum dikasihin, katanya kayak gitu. Pernah tak suruh moto juga. Kan mau terbang dikasih paspor ya kan, bisa difoto terus kirimin teng jenengan. Bener nggak? Enggak, waktu itu kan aku minta juga, mungkin dia lupa juga kayak gitu kan. Tolong fotoin paspormu dulu, kan ada yang ngasih tahu kayak gitu kan. Mbak, kalau anaknya mau terbang dimintain foto paspornya kayak gitu. Iya. Terus gimana nyarinya ini? KJRI kan tidak tahu datanya sampai anaknya sampai. Sing namanya Siti itu banyak, sing namanya Markona itu banyak, yang namanya Yuni itu banyak. Terus pilih golek, ayo lek sampean gak ono datanya sama sekali. Tanyain sponsor. Terus aku harus minta itu ya, apa KTP Hong Kong ke sponsornya kayak gitu. KTP Hong Kong dan paspor dia. Kalau sudah mendapatkan, baru tanyakan sama KJRI bahwa katakan sama KJRI kamu ibunya, kamu bisa tunjukin kakaknya, fotoin juga kakaknya ke KJRI. Karena KJRI itu tidak akan memberikan informasi pada orang yang tidak dikenal. Pertama. Yang kedua, KJRI tidak akan memberikan informasi jika Anda bukan keluarganya. Oh iya. Jadi yang pertama sampean lakukan adalah mencari paspor dia, mencari KTP dia,
terus fotoin KTP-mu sendiri, terus sama kakakmu kirimin ke KJRI, fotoin KJRI. Saya sedang mencari anak saya yang hilang selama 2 minggu di Hong Kong. Saya kasihkan nomor langsungnya KJRI. Nggih. Kira-kira anak ini ada masalah nggak dengan majikan, atau dia nangis terus, atau dia marah-marah, atau seperti apa? Kalau boleh tahu. Cuma nangis terus di kamar. Kalau misalkan dia kan katanya kalau di Hong Kong seminggu sekali dikasih libur kayak gitu kan. Tapi pas libur nggak dikasih libur. Maksudnya libur cuma berapa jam kayak gitu. Terus kalau dia keluar, majikan keluar, pulang suruh bantuin beres-beres, suruh ngapa. Terus kata saudaraku yang di Hong Kong itu, ya kalau namanya libur tuh ya 24 jam Mbak. Kita nggak kerjanya lagi besok pagi lagi kayak gitu. Oke, terus minta keluar juga nggak bisa. Mungkin karena didoktrin seperti itu ya, karena anak baru kan masih diajarin atau apa, kan hanya waktu libur aja majikan bisa ngajarin. Kadang-kadang kan kitanya terlalu perhitungan juga. Dia diinterminate karena dia tidak ingin bekerja, atau dia diinterminate karena majikannya tidak suka, atau bagaimana? Setahu sampean? Kalau setauku dia katanya nggak itu apa, pokoknya ya intinya pengen pulang kayak gitu aja, pengen pulang. Terus tahu-tahu katanya dia ngebel waktu nelpon itu katanya udah di agent itu kan, teleponnya disambung-sambungin sama itu, sama sponsornya, terus sama yang orang PT itu. Oh, tapi PT-nya termasuk bagus, agentnya termasuk bagus, langsung disambungkan. Tapi selama 2 minggu ini menghilang kemana dia? Nggak tahu, soalnya ya saya WA sponsornya cuma dibuka aja, nggak ada balesan. Terus kalau PT kemarin ngasih tahu ya kayak gitu, katanya masih dicariin majikan baru. Terus saya tanya kayak gitu, udah nggak ada balesan lagi. Saya tanya, lu katanya kalau belum potong ngan selesai nggak bisa ganti majikan, udah nggak ada balesan lagi. Bisa ganti majikan. Kalau agennya mau membantu bisa, iya. Nggak ada masalah. Yang penting agennya membantu, majikannya juga membantu menulis surat bagus, bisa. Jadi setiap kasus itu beda-beda. Jadi jangan berpatok pada satu kasus. Terus anaknya umur berapa sih Bu, anak jenengan Bu? 23. 23, masih single? Single. Oh, mungkin masih keibu-ibuan, nggak kepingin berat kerjaannya, mungkin masih takut atau bingung gitu ya? Masih belum cukup. Karena dulu pernah merantau, maksudnya pernah kontrak juga di Medan 1 tahun, ya nggak ada apa-apa dia kontrak di Medan itu. Iya kan di Indonesia Bu. Iya, terus ya kemarin tuh kan saya yang mau berangkat, dia nggak boleh, biar aku aja Bu, katanya kayak gitu. Oh, soalnya kan mungkin umur 23, tapi nggak juga sih, ada yang umur 21, 20 pun sudah oke sih. Sebenarnya tergantung dari orangnya. Yes, nggak apa-apa. Sampai sekarang cari informasi tentang paspor, KTP dia. Kirimkan pada KJRI. Sekarang dengan tak kasih nomor KJRI yang secara langsung ya. Ada yang lain lagi? Sampun gini ku mengkelek nganu pripun nggih, kula mengkelek misalkan pun install KTP niku kula hubungi jenengan malih napa pripun? Enggak apa-apa, jenengan hubungi saya lagi, enggak apa-apa. Ntar saya catat nomor jenengan. Orang Lampung nggih? Nggih. Oke, siap. Nggih, suwun Bu. Nggih, monggo. Oke, sekarang banyak sekali orang hilang. Saya nggak tahu harus ngomong gimana ya. Namanya orang banyak sekali kejadian yang di luar kendali lah. Sebentar ya Mbak ya, saya simpan nomornya dulu. Lampung, anak hilang. Jadi buat teman-teman di luar sana, ini malah sebenarnya saya membingungkan. Sebentar ya, ada telepon masuk. Halo? Halo? 我呢邊係匯豐銀行打嚟㗎，我哋匯豐今期批日要求放寬咗，有翻個預先批日10萬到50萬嘅現金係俾你用嚟清數同周轉㗎，有冇諗住處理翻你手頭上啲貴息嘅卡數同貸款㗎？ngomong apa kuwi ora paham aku. Piye? Mosi? 你依家有冇供緊其他銀行貴？ Jadi golongannya kon utang-utang wi. Jadi buat teman-teman di luar sana berhati-hatilah. Saya selalu titip pesen sekali lagi, titip pesen, tolong
simpenan nomornya atau paspor ataupun KTP keluargamu yang sebelum terbang, biar kalau ada kejadian yang tidak diinginkan tuh mudah untuk kita mencarinya gitu loh. Kayak gini kan saya tidak bisa membantu mencari karena semua kan di luar kendali kita. Jadi tidak bisa dong kita membantu tanpa tahu identitasnya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Ingat satu hal, mintalah data keluargamu yang ada di luar negeri agar kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, kamu lebih mudah untuk mengeceknya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.